Halo, berjumpa lagi dengan saya, Merkuria Karyantina, SPMP. Saya adalah dosen Fakultas Teknologi dan Industri Pangan Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah lingkungan dan pengelolaan limbah, yaitu pada bab pengolahan air limbah di perusahaan pengolahan susu. Kita ketahui bahwa pengolahan susu ini bentuk dari bahannya adalah cairan, kemudian susu itu dilakukan pasteurisasi sehingga jadi susu cair. Kemudian ada lagi yang pengolahan susu itu susu bubuk yang telah diambil lemaknya atau skim atau keju. Jadi ini adalah beberapa macam olahan-olahan susu. Keistimewaan dari air limbah di pengolahan susu itu adalah kerentanannya terhadap serangan bakteri. Kita tahu bahwa susu maupun limbah yang mungkin ada menempel pada alat yang digunakan itu kan masih ada kandungan protein, di mana protein ini mudah menjadi menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Kemudian sumber air limbah pada pengolahan susu itu adalah buangan industri, cucian atau bilasan yang mungkin masih mengandung protein, kemudian air tumpahan, kemudian kalau di keju ya dadih atau mentega yang rusak, kemudian bahan baku susu sendiri yang rusak. Ini adalah sumber-sumber air limbah. Kemudian ada buangan rumah tangga, yaitu limbah dapur untuk alat-alat yang untuk mencuci. Kemudian buangan yang tidak terkontaminir, yaitu air pendingin setelah proses pasteurisasi. Ini tidak ada kandungan proteinnya, sehingga tidak berpotensi berkembangnya bakteri atau mikroorganisme. Cara pengolahan air limbah sebagai pendahuluan di perusahaan pengolahan susu, ini bagian terpenting adalah bahan yang harus kita ketahui, bahan organik dalam bentuk koloida maupun dalam bentuk terlarut. Kemudian kita harus ketahui bahannya itu untuk sebagai awalan bagaimana kita harus mengolah air limbahnya. Kemudian pengurangan kebutuhan oksigen dengan proses pengendapan, diendapkan atau sedimentasi. Pengendapan ini pada tangki pertama ini sifatnya asam sehingga menyebabkan perubahan laktosa menjadi laktat secara cepat dan mengendapnya kasein ini tidak dapat dicerna pada kondisi asam. Sistem pengolahan yang bisa digunakan sebagai contoh adalah sistem aerasi dengan mensuplai oksigen dari luar, kemudian sistem saringan pasir ini untuk menahan partikel-partikel yang mungkin ada pada air susu, limbah buangan susu, kemudian irigasi maupun kolam. Baik irigasi maupun kolam ini khusus untuk air yang digunakan proses pasteurisasi untuk pendinginan maupun untuk pasteurisasi yang tidak kontak dengan air susu. Sehingga bisa digunakan untuk irigasi maupun untuk kolam. Sistem aerasi ini adalah pengaturan penyediaan udara pada bak aerasi di mana bakteri aerob akan memetabolisme atau memakan bahan-bahan organik yang di dalam air limbah dengan bantuan oksigen. Jadi menambah oksigen supaya kerja dari bakteri-bakteri itu dalam memecah bahan organik yang terkandung itu bisa sempurna. Tujuannya ini untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan dan kondisi sehingga bakteri pemakan bahan organik dapat tumbuh dan berbiak dengan baik sehingga kelangsungan hidupnya ini bisa terjamin. Kemudian pemberian oksigen dengan aerotor serta pemutaran dengan baling-baling, bisa dengan aerotor atau dengan baling-baling untuk mencegah timbulnya gumpalan yang di sini bisa meningkatkan penyerapan oksigen. Kemudian fase pengolahan, ini ada proses asimilasi
dan proses endogenus. Fase asimilasi ini bakteri secara cepat memakan bahan organis dan memerlukan oksigen yang banyak dalam waktu singkat. Sedangkan fase endogenus ini bakteri tidak menerima makanan baru tetapi mencerna makanan. Pemberian oksigen di mana ini harus secara kontinu. Masalah yang timbul itu adalah busa yang terbentuk. Kerusakan utamanya ini kelebihan muatan atau tidak cukup waktu untuk proses oksidasi sehingga kebutuhan oksigen tidak cukup dan bahan organik menjadi masih tertinggal. Kemudian proses yang bisa dilakukan selanjutnya adalah saringan pasir. Sifat limbahnya kalau di sini pekat, kental ya. Diperlukan pengenceran, juga penambahan air pendingin dan air bersih. Problem yang terjadi adalah adanya asam laktat sehingga berubah asam laktat akibat berubahnya laktosa secara cepat dan mengakibatkan penurunan pH. Di sini juga akan menimbulkan bau busuk. Akibat selanjutnya itu adalah mengendapnya kasein dan menurunnya aktivitas dari bakteri itu sendiri. Jadi mempengaruhi kerja dari bakteri. Penurunan aktivitas ini menyebabkan pembuntuan atau tersumbatnya dari saringan sehingga bahan organik menjadi busuk dan menyebabkan bau busuk. Kemudian cara mengatasinya ini adalah ditambah dengan oksigen atau aerasi. Proses selanjutnya yang bisa dilakukan itu adalah irigasi. Ini diterapkan bila tanah yang dimiliki ini cukup luas, secara paling ekonomis serta paling kecil menimbulkan masalah dan bangunan pengolahan. Jadi irigasi dikeluarkan dari limbah dari pabrik. Bahan organik yang ada dimakan oleh bakteri secara alamiah di atas permukaan tanah, kemudian diubah menjadi CO2 dan air serta produk lain seperti nitrat. Caranya adalah irigasi sendiri itu adalah penyemprotan, sistem penyemprotan. Jadi air yang tidak digunakan untuk pendingin itu disemprotkan ke sekitar pabrik, misalnya ke tanah, ke persawahan atau taman. Ini diperlukan pipa dengan nozzle penyemprot. Kemudian bisa dengan sistem arus dikeluarkan dari pabrik atau bumbungan. Ini untuk irigasi. Aman karena itu hanya air air untuk pendingin sehingga tidak ada kontak dengan susu sendiri, tidak tercemari oleh protein yang ada di susu. Kemudian sistem arus dan bumbungan ini menggunakan parit yang dangkal, selanjutnya dialirkan ke sungai, ya, dan yang perlu diperhatikan adalah kemiringan tanah, kurang lebih 6%, jenis tanah, kapur, lempung, atau pasir ini juga jadi pertimbangan, kemudian jenis tumbuh-tumbuhannya, suhu, kelembapan, dan juga curah hujan, di mana dia perlu oksigen untuk aktivitas bakteri. Penggunaan tanah secara bergantian sehingga memberikan kesempatan tanah untuk mengambil kembali udara dari luar. Tanaman keras ini juga menjadi alternatif dalam jenis-jenis tanaman sebagai pelindung sistem irigasi sangat diperlukan untuk menjaga kestabilannya. Yang selanjutnya ya untuk pengolahan selanjutnya ini bisa dilakukan menggunakan kolam, sistem kolam. Pembuangan dengan sistem kolam ini cukup cocok untuk pembuangan rumah tangga, gabungan rumah tangga, maupun buangan pabrik susu. Pemberian oksigen ini secara alamiah maupun mekanis dengan aerator atau baling-baling. Kandungan BOD ini perlu diketahui juga agar terdapat keseimbangan oksigen yang diperlukan untuk kepentingan pembusukan. Ini beberapa standar dari Missouri State untuk membuat kolam. Jadi jenis bangunan pada pengolahan keju ini jumlah limbah ya setiap 1000 lb, susu yang diterima adalah 16. Kemudian muatan kolam yang sepadan dari setiap are itu pada permukaan air itu ada 400, BOD-nya kurang lebih 64.
Kemudian tempat penerimaan ini ada 4, jumlah limbahnya setiap LD 1000 LD atau jumlah padatan kering. Kemudian muatan kolam sepadan dari setiap areanya itu permukaan air ada 300, BOD-nya 48. Kemudian tempat krim, pembuatan krim kepala susu ini ada kurang lebih 6 untuk jumlah limbahnya setiap 1000 padatan kering, kemudian muatannya ini 400, BOD-nya 64. Kemudian pabrik susu pada umumnya jumlah limbah setiap 1000 padatan kering itu ada 10, kemudian muatan kolam ada 350, BOD-nya 64. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi lingkungan dan pengelolaan limbah. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih.